Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Santi Pejuang LDM. Di video kali ini saya akan membahas tentang ketika ego kita sama-sama tinggi dari para pejuang LDM. Bagaimana sih solusinya? Untuk para pejuang LDM tidak lepas dari yang namanya rasa curiga, overthinking, masalah, konflik, pertengkaran, itu akan kita alami semua ya teman-teman. Entah itu masalah yang berada di dalam rumah maupun masalah yang berada di luar rumah. Untuk masalah yang di dalam rumah itu sebenarnya masalah sepele, tapi sensitif teman-teman. Kalau tidak bisa kita hadapi dengan baik, masalah itu akan menjadi besar. Semisal kita telat ngasih kabar ke pasangan, kita telat angkat telepon atau chat dari pasangan, atau mungkin ada masalah tentang anak kita. Kalau di luar rumah itu mencakup banyak hal. Bisa dari masalah dengan orang tua, mertua, kakak adik ipar, kakak adik kandung, atau bisa dengan teman, atau dengan tetangga. Mungkin dari pihak suami ada masalah di tempat kerja. Nah, itu semua akan terbawa di dalam rumah tangga itu. Akan terbawa ketika kita berkomunikasi dengan pasangan. Jadi ketika ego itu tidak sama, alias yang satu sedang tinggi, yang satu rendah, itu akan bisa ketemu titik temunya. Ketika ada masalah, semisal suami telepon, dia sudah marah-marah, kesel gitu. Si istri menanggapinya, oh suami saya kenapa nih marah-marah? Mungkin dia lagi capek kerja, ya kita dengerin dulu deh. Itu nanti kita cari solusinya kenapa suami saya marah. Selesai masalah. Mungkin dari pihak istri, suami baru telepon, si istri sudah ngomong panjang lebar. Si suami cuma menanggapi, istri saya kenapa nih? Oh dia lagi bad mood, dia lagi ada masalah kayaknya. Yaudah kita dengerin dulu. Nanti kita hibur dia biar keselnya hilang. Nah selesai sampai sini sebenarnya. Karena egonya itu tidak sedang sama, yang satu tinggi, yang satu rendah. Jadi ketemu solusi. Tapi ada satu momen ketika ada masalah, apapun itu masalahnya, tapi ego sedang sama-sama tinggi. Disinilah akan terjadi pertengkaran. Dari hal mungkin masalah yang sepele, tapi karena sedang emosinya sama-sama, egonya sama-sama tinggi, sama-sama ingin dimengerti, sama-sama paling benar, sama-sama ingin dipahami, sama-sama nggak ada yang mau salah. Nah, di sini akan terjadi pertengkaran. Dan jika dipaksakan untuk terus berkomunikasi, dari masalah yang tadinya kecil bisa menjadi masalah besar, teman-teman. Karena kan kalau kita emosi, itu otomatis kan kita ngomongnya pasti ngelantur kemana-mana ya. Tidak memikirkan nanti ke belakang menyakitin hati nggak ya. Jadi masalah nggak ya. Yang penting kita luapkan emosi kita. Nah kalau sudah terjadi seperti itu, mau ngomong panjang lebar seperti apapun tidak akan ketemu solusi. Yang ada masalah itu akan melebar kemana-mana. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berada di posisi itu? Kalau saya sendiri dan suami akan menerapkan yang namanya silent treatment. Apa sih silent treatment? Jadi silent treatment itu kita berhenti sejenak, tidak berkomunikasi sama sekali teman-teman. Paling ya 1-2 hari, paling lama 5 hari. Itu kita tidak berkomunikasi sama sekali karena apa? Kita ingin meredam emosi dulu. Kita introspeksi dulu. Dari masalah ini kok bisa sampai sebesar ini, kenapa gitu. Jadi kita introspeksi masing-masing untuk
meredam emosi juga. Ketika emosi sudah redam, ketika suasana hati kita sudah baik, barulah kita komunikasi lagi. Manfaatnya apa? Jadi ketika kita komunikasi lagi, hati kita tenang. Di situ kita bisa berbicara dengan baik. Mungkin ada solusi yang baik. Dan tentunya akan ada momen yang namanya saling meminta maaf dan memaafkan. Jadi silent treatment itu bermanfaat sekali ya teman-teman bagi saya ya dan suami. Mungkin teman-teman kalau sedang mengalami masalah juga dengan suami, ketika ada pertengkaran, jangan dipaksakan segera menemukan solusi ketika marah. Karena apa? Itu percuma. Itu akan sia-sia, yang ada masalah akan semakin besar. Menjalani hubungan LDM itu tidak mudah ya teman-teman. Kita LDM itu nggak cuma sehari 2 hari, tapi bisa berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita tidak pintar menyikapi hal ini, yang pasti akan terasa berat dalam menjalani hubungan LDM ini. Nah, itu tadi teman-teman yang saya bahas di video kali ini. Mungkin ada teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti saya. Bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita bisa berbagi cerita, kita bisa bertukar pikiran. Semoga video yang saya sampaikan saat ini ada manfaatnya, dimudahkan untuk kita bagi para pejuang LDM ya. Tetap jaga komunikasi dengan baik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.